Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda, siswa-siswi SMPT dan SMIT Miftahul Sudur yang saya hormati, alhamdulillah kita bersua atau bertemu kembali dalam rangka Sapa Pagi. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya kita memanfaatkan penglihatan, pendengaran, dan hati kita yang Allah berikan. Di awal mukadimah, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di awal mukadimah tadi dalam surat An-Nahl ayat 78 bahwasanya ayat ini berbicara banyak tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan dari penglihatan, pendengaran, dan hati. Bahwasanya ketika kita lahir ke dunia ini, ya, kita tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberikan penglihatan, yaitu mata, kemudian pendengaran, telinga, dan juga hati, tentunya agar kita bersyukur. Bahkan dalam ayat lain, ya, ketika Allah memberikan kita mata, kemudian telinga dan hati, dan semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, ulaika anhu kana mas'ula. Ketika kita diberikan penglihatan, bagaimana kita menggunakan penglihatan itu? Apakah kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, atau kita gunakan penglihatan atau indera mata kita ini untuk melihat ciptaan Allah yang begitu indah, ya, memikirkan ayat-ayat Allah, bahwasanya segala sesuatu yang kita lihat itu adalah tanda kebesaran Allah. Jadi ketika kita menggunakan mata ini untuk hal-hal yang diharamkan, seperti melihat hal-hal tayangan yang tentunya tidak layak untuk kita lihat, maka itu akan membawa dosa. Ya, tapi kalau kita gunakan penglihatan itu untuk melihat hal-hal yang positif, maka itu akan membawa kepada pahala. Kemudian juga pendengaran. Nanti pun akan dipertanggungjawabkan manakala kita tidak memanfaatkan pendengaran itu. Contoh, ketika kita menggunakan pendengaran kita untuk hal-hal yang negatif, mendengarkan musik yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya, tentu itu akan berdosa dan kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian juga hati. Bagaimana kita bisa memanage hati kita? Jangan sampai hati kita ini menjadi karat karena timbul hal-hal seperti iri, dengki, riya, dan lain sebagainya. Ketiga hal tersebut yang Allah berikan kepada kita tentunya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, mata kita manfaatkan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Ya, telinga mendengarkan tilawah, kemudian hati juga jangan sampai hati kita ini berkarat, ya, karena akibat dari perbuatan kita bermaksiat, ya, karena iman manusia itu kadang bertambah dan juga kadang berkurang atau menurun, ya. Bertambahnya iman tentunya dengan ketaatan, ya, dan berkurangnya iman karena kemaksiatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas pemberian Allah berupa penglihatan, pendengaran, dan hati kita. Ya, sehingga Allah akan memberikan kita pahala yang besar manakala kita manfaatkan pemberian Allah berupa telinga, kemudian mata, dan juga hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma fiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.